masih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya, Nak? Wah, sehat semua? Sudah pada bangun belum? Oh, sudah. Kok masih ada yang ucek-ucek mata ya? Ayo segera bangun. Kemudian minum air putih. Setelah itu bersiap untuk mandi, memakai seragam, dan juga jangan lupa sarapan pagi untuk menambah semangat belajar anak-anak pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum mau mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena semalam Tuhan Yesus sudah menjaga kita dan melindungi kita. Ayo sekarang ambil sikap doa yang baik. Kedua tangan dikatupkan, diletakkan di depan dada. Sudah siap? Oke. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita selesai berdoa untuk menambah semangat belajar anak-anak pada pagi hari ini, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, lagunya seperti ini, Nak. Laba-laba kecil naik pohon tinggi, turun hujan laba-laba tergelincir, shoot! Datang matahari menghalau hujan dan laba-laba kecil naik pohon lagi. Nah, sudah semangat belajarnya? Sudah gak ngantuk lagi? Berarti kita mulai sekarang ya, Nak, belajarnya. Nah, anak-anak yang terkasih, kemarin anak-anak sudah diajak ibu guru mengenal binatang laut yang ukurannya besar ya. Mulai dari paus orca, kemudian ada walrus, ada mula-mula juga, ada anjing laut gajah. Nah, kalau sekarang bersama dengan ibu guru kita mau belajar apa ya, Nak? Supaya anak-anak yang di rumah tahu kita mau belajar apa. Nah, Ibu Ria punya cerita dari Desi dan Nando loh. Wah, mereka punya cerita apa ya pada pagi hari ini? Ayo kita dengarkan ceritanya Desi dan juga Nando, Nak. Caca, yuk kita lihat itu TV, ada Animal Planet. Oh iya ya. Wah, ada apa ya itu ya? Kok gede banget ya? Tuh, Ca, liatin. Kok ikan suaranya kayak burung kenari? Iya ya, tapi itu ikan apa ya kira-kira? Ikan apa, Ca? Aku juga nggak tahu ya. Ikan apa ya? Yuk kita tanya Bu Guru. Nah, anak-anak, tadi dari ceritanya Desi dan juga Nando, mereka itu sedang menonton televisi mengenai binatang laut yang ukurannya besar-besar semua. Nah, Desi dan juga Nando mereka saling bertanya, kok ada binatang laut yang ukurannya besar, lucu dan kulitnya berwarna putih, tapi bisa mengeluarkan suara seperti burung kenari. Mereka saling bertanya, emang ada ya jenis ikan yang ukurannya besar namun memiliki suara seperti burung kenari saat di dalam laut? Nah, mereka saling bertanya. Karena keduanya tidak bisa saling menjawab, akhirnya mereka bertanya pada ibu guru. Nah, ibu guru akan menjawab pertanyaan dari Desi dan juga Nando. Nah, ibu guru akan memberitahukannya, yaitu beluga. Ayo kita eja hurufnya, Nak. B, E, L, U, G, A. Beluga. Nah, seperti apa sih itu beluga? Nah, Ibu Ria punya topi beluga. Ibu Ria mau pakai A. Lucu kan topinya, Nak? Nah, anak-anak, pada
pada pagi hari ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak belajar mengenal lebih dekat mengenai binatang laut yang ukurannya besar, yaitu beluga. Nah, anak-anak yang terkasih, karena anak-anak yang di rumah baru pertama kali melihat beluga, seperti apa sih itu beluga, Bu Ria? Kemudian bentuk badannya itu seperti apa sih? Kita semua penasaran. Ibu Ria mau kasih tahu nggak? Oh, tenang. Ibu Ria akan memberitahukannya untuk anak-anak melalui video penjelasan mengenai beluga. Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru mengenai beluga? Kalau begitu, ayo duduk yang baik. Lihat ke HP dan juga ke laptop dan simak baik-baik penjelasan dari Ibu Guru mengenai beluga. Sudah siap? Ini dia nak, video penjelasan mengenai beluga. Halo anak-anak, kali ini Bu Guru mau mengajak anak-anak mengenal lebih dekat binatang laut yang berukuran besar, yaitu beluga. Nah, anak-anak, ini dia beluganya. Beluga atau paus putih termasuk binatang mamalia yang hidup di perairan kutub utara dan sekitarnya anak-anak. Nah, anak-anak tahu tidak? Ternyata beluga atau paus putih punya sebutan yang lain loh, yaitu kenari laut. Kok bisa ya disebut sebagai kenari laut? Iya, karena beluga ini dapat mengeluarkan lengkingan dengan suara yang tinggi sekali. Anak-anak mau dengar tidak seperti apa suara lengkingan dari beluga atau kenari laut ini? Nah anak-anak, ayo sekarang kita perhatikan bersama-sama bentuk badan dari beluga ini. Yang pertama, badan dari beluga ini berwarna putih. Yang kedua, beluga tidak memiliki sirip punggung loh anak-anak. Kenapa ya beluga tidak memiliki sirip punggung? Agar memudahkan beluga dapat berenang di bawah es. Kemudian, beluga memiliki 2 mata, mulut, dan juga gigi yang tajam. Lalu ada ekor yang letaknya ada di belakang serta sirip. Jika anak-anak memperhatikan, sirip dari beluga ukurannya kecil, bulat dan sedikit melengkung pada bagian ujung dan berbentuk seperti dayung. Dan beluga memiliki ukuran yang besar dengan panjang 5 meter dan beratnya bisa mencapai 1,6 ton loh anak-anak. Besar juga ya beluga ini. Nah anak-anak, di tempat hidupnya beluga suka sekali loh hidup berkelompok dan biasanya beluga akan membentuk kelompok dalam jumlah yang besar. Jika anak-anak perhatikan, kulit badan dari beluga berwarna putih atau abu-abu agak putih. Lalu kenapa ya nak warna kulit dari beluga ini berwarna putih? Ini karena beluga hidup di perairan kutub utara sehingga bisa menyamar di bawah lapisan es. Selain itu, untuk melindungi dirinya dari pemangsa seperti paus pembunuh dan juga beruang kutub anak-anak. Ada yang perlu anak-anak ketahui juga mengenai beluga, yaitu beluga akan melepaskan kulitnya secara musiman. Saat musim dingin, lapisan kulit dari beluga akan menebal. Kemudian kulit beluga akan berwarna kekuningan, khususnya di bagian sirip dan juga punggungnya. Saat musim panas tiba, beluga akan menggosokkan tubuhnya pada kerikil di dasar sungai untuk melepaskan lapisan kulitnya. Wah, keren sekali ya nak. Nah anak-anak, beluga termasuk binatang laut yang mempunyai indera pendengaran dan penglihatan yang baik loh. Di tempat hidupnya, beluga suka sekali makan loh, seperti ikan salmon, cumi-cumi, udang, kepiting, gurita, kerang, dan juga siput laut anak-anak. Nah anak-anak, sama seperti paus orca, beluga juga berkembang biak dengan cara melahirkan loh. Oleh karena itu, beluga disebut sebagai mamalia laut. Nah anak-anak,
beluga akan mengandung anaknya selama 12 hingga 14 bulan loh. Nah, anak-anak, di tempat hidupnya, beluga mampu bertahan hidup lebih dari 30 tahun loh. Wah, lama sekali ya. Nah, anak-anak, beluga juga memiliki keunikan tersendiri loh. Mau tahu tidak keunikan apa saja yang dimiliki oleh beluga? Nah, ini dia. Yang pertama, beluga dapat membuat gelembung di air loh anak-anak. Nah, anak-anakku tidak hanya ahli dalam berkomunikasi menggunakan suara saja. Ternyata beluga ahli dalam membuat gelembung di air. Nah, perilaku ini dapat diartikan sebagai cara untuk bermain-main dengan beluga yang lain, Nak. Lucu sekali ya. Keunikan beluga yang kedua, beluga ternyata bisa berenang secara terbalik loh anak-anak, seperti ini. Keunikan beluga yang ketiga. Nah, anak-anak, beluga termasuk binatang laut yang suka sekali makan loh. Dalam satu hari saja, beluga bisa menghabiskan makanan sebanyak 27 kilo. Wah, banyak sekali ya. Keunikan beluga yang keempat, beluga juga dijuluki sebagai kepala melon loh anak-anak. Tahu tidak nak, kenapa beluga dijuluki sebagai kepala melon? Ini disebabkan bentuk bulatan yang ada di dahinya, yang bentuknya seperti buah melon. Keunikan beluga yang terakhir, beluga termasuk binatang laut yang pintar dan juga ramah kepada manusia nak. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu Guru mengenai binatang laut yang berukuran besar, yaitu beluga. Nah, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa menyayangi dan melindungi semua binatang yang sudah Tuhan ciptakan buat kita, termasuk beluga ini anak-anak. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Ibu Guru mengenai beluga tadi? Lucu kan beluganya? Anak, seperti yang Ibu Lia pakai ini. Tadi kalau anak-anak menyimak penjelasan dari Ibu Guru mengenai beluga, beluga atau paus putih ini adalah mamalia laut yang hidupnya di perairan kutub utara dan sekitarnya. Nah, ada sebutan yang lain lagi untuk beluga ini, nak. Apa ya itu? Betul, kenari laut. Kenapa beluga ini disebut dengan kenari laut? Karena saat di dalam air, beluga ini mampu mengeluarkan suara lengkingan yang panjang seperti kenari. Bagus kan? Tadi suaranya lengkingannya keras sekali, bukan nak? Kenapa beluga ini memiliki kulit badan yang warnanya putih? Nah, supaya saat di perairan kutub utara, beluga ini mampu menyamar di lapisan es. Karena beluga ini sering sekali dimangsa oleh yang namanya paus pembunuh atau killer whale. Kalau tadi anak-anak melihat bentuk badan dari beluga, lucu sekali ya kan nak bentuknya? Nah, ayo kita lihat sama-sama bentuk badan dari beluga. Beluga itu memiliki berapa mata, nak? Betul, ada 2. Kemudian beluga itu tidak memiliki sisik seperti ikan-ikan yang lain. Kemudian beluga memiliki badan yang warnanya putih semua. Dan beluga mempunyai gigi yang tajam. Kemudian beluga juga memiliki ekor yang ada di belakangnya. Nah, ada yang perlu anak-anak ketahui dari beluga. Ternyata beluga itu tidak memiliki sirip yang letaknya ada di atas punggungnya. Jadi sirip dari beluga itu hanya berada di samping badannya, samping kanan dan juga kiri. Sedangkan punggung atasnya tidak ada siripnya. Nah, lucu kan? Nah, anak-anak yang terkasih, di tempat hidupnya beluga ini suka sekali makan apa tadi? Betul, makan ikan salmon. Kemudian makan apa?
makan udang, kemudian makan cumi-cumi, kepiting, gurita, kerang, dan lain sebagainya. Dan beluga ini nak suka sekali hidup berkelompok loh. Nah, dan beluga ini di tempat hidupnya mampu bertahan hidup lebih dari 30 tahun. Wah, bisa-bisa beluga ini mampu bertahan hidup sampai 50 tahun kan nak? Iya, lama sekali ya. Dan beluga ini berkembang biak dengan cara apa? Hayo, masih ingat? Betul, dengan cara melahirkan. Karena beluga ini termasuk binatang mamalia laut. Nah, tadi kalau anak-anak melihat, seperti itulah cara beluga itu melahirkan anaknya. Saat anaknya dilahirkan, bagaimana nak? Lucu anaknya, imut sekali. Nah, anak-anak yang terkasih, beluga ternyata memiliki keunikan loh. Wah, keunikan apa yang dimiliki oleh beluga? Nah, anak-anak, keunikan dari beluga, kalau tadi anak-anak menyimak video dari Ibu Guru, yang pertama beluga itu dijuluki sebagai kepala melon karena bentuk kepalanya itu bulat seperti melon. Nah, lucu ya. Kemudian beluga juga biasa disebut dengan kenari laut. Dan beluga itu saat berkomunikasi dengan beluga yang lain itu menggunakan gelembung yang dia buat. Nah, unik bukan? Dan beluga ini nak bisa berenang secara terbalik. Nah, tadi anak-anak melihat kan video bagaimana cara beluga itu saat berenang secara terbalik. Nah, lucu ya. Anak-anak bisa tidak berenang? Oh, bisa. Nah, anak-anak yang terkasih, tahu tidak? Ternyata beluga ini suka sekali makan. Saat di musim dingin, beluga ini mampu makan sebanyak 27 kilo per hari. Wah, banyak sekali anak. Apa beluga ini tidak kekenyangan ya? Karena bisa mencapai 27 kilo per hari saat beluga itu makan. Dan beluga ini termasuk binatang yang pintar dan juga ramah. Tadi di video Ibu Ria juga menunjukkan bagaimana keramahan dari beluga ini. Tadi ada wisatawan turis wanita yang HP-nya itu jatuh ke air dan ditolong oleh beluga. Wah, baik sekali anak beluga ini. Dan tahu tidak anak-anak berapa panjang badan dari beluga ini? Nah, beluga ini memiliki panjang badan yang mencapai 5 meter dengan bobotnya bisa 1,5 atau 1,6 ton. Waduh, besar juga ya nak beluga ini. Nah, anak-anak yang terkasih, Ibu Ria sudah mengajak anak-anak mengenal lebih dekat mengenai binatang laut yang ukurannya besar, yaitu apa nak? Betul, beluga. Nah, semoga penjelasan dari Ibu Guru mengenai beluga bisa menambah pengetahuan anak-anak yang ada di rumah. Sekarang pengetahuan anak-anak bertambah lagi ya mengenai binatang laut yang ukurannya besar, yaitu beluga. Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenal lebih dekat mengenai beluga. Apa yang kurang nak? Betul, tugas. Kali ini Ibu Ria mau mengajak anak-anak untuk mengerjakan tugas. Nah, anak-anak, karena Ibu Ria memakai topi bentuk beluga, nah Ibu Ria mau mengajak anak-anak membuat seperti ini, sama seperti Ibu Ria. Mau? Mau. Kalau begitu, siapkan dulu ya bahan-bahannya nak. Nah, pertama-tama anak-anak persiapkan kertas HVS warna putih seperti ini. Ya, kalau di rumah anak-anak tidak memiliki kertas HVS seperti ini, anak-anak bisa menggunakan kertas kalender apa saja yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk kepala dan juga ekor dari beluga. Nah, kertas HVS ini kita lipat jadi dua, karena dalam satu kertas HVS ini kita bisa membuat dua pola ya, kepala dan juga ekor dari beluga. Sekarang anak-anak ambil pensil, kemudian kita akan buat bentuk kepala dari beluga ya. Kita buat garis lengkung di sini. Kelas adik, apakah bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan mama atau papa? Bisa. Oke, sekarang kita buat garis lengkung.
Nah, seperti ini nak. Kemudian sekarang kita akan membuat ekornya, ekor dari beluga. Nah, kita buat garis lengkung. Seperti ini, kemudian lengkung lagi ke atas. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, nah anak-anak, kalau sudah jadi seperti ini, saatnya kita gunting. Karena masih ada sisa kertas, kita jangan membuangnya, tapi masih bisa kita gunakan untuk membuat matanya. Nah, sekarang kita akan membuat bentuk bulatan ya nak. Bisa langsung menggunakan spidol warna hitam. Kita buat bentuk bulatan di sini. Oh ya, kita lipat saja. Ini kita buat dua ya. Nanti langsung jadi dua. Ya, langsung jadi dua mata. Kita buat bulatan di sini. Nah, kemudian kita buat bulatan lagi di dalam seperti ini. Nah, titik-titik. Lalu kita tebalkan menggunakan spidol warna hitam. Nah, ini kita buat bulatan di dalamnya ya, sama seperti yang ini. Kita buat bulat. Jadi, sekarang kita tempel. Nah, kita tempel di sini ya. Kita tempel, ambil kertas. Kemudian kita tempel. Tempel di sini. Ini. Tempel. Sekarang kita akan membuat mulut dari beluga menggunakan spidol warna hitam. Kita buat garis lengkung kecil di sini. Kita buat di samping seperti ini. Kemudian buat garis lengkung ke bawah seperti ini, ke atas seperti ini. Buat garis lengkung seperti ini di tengahnya. Mengambil kalender bekas ya, seperti ini. Nah, Ibu Lia akan menggunakan kalender bekas. Nah, kemudian kita lipat
Kita lipat seperti ini. Diukur dulu ya sesuai dengan ukuran lingkar kepala anak-anak. Kemudian kita gunting. Nah, karena lingkar kepala Ibu Ria ini besar, nah Ibu Ria akan memotong lagi. Kita potong. Kalau sudah jadi seperti ini, kemudian kita gabungkan menggunakan lem kertas ya. Nah, kemudian kepala dari beluganya kita tempel di sini. Nah, kita beri lem. Kita tempel di sini. Nah, kita ratakan. Kita ukur di kepala kita. Nah, saatnya kita menempel ekor dari beluga ini ya. Ekornya kita letakkan di belakang sini. Nah, beri lem, kita beri lem lagi. Lalu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak yang terkasih, ingat ya, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, kalau sudah dikerjakan, minta tolong mama, papa, kakak untuk difotokan. Fotonya ada 2 ya, foto proses dan juga hasilnya. Setelah itu dikirimkan ke ibu guru masing-masing. Ibu guru tunggu tugas dari anak-anak semua. Nah, anak-anak yang terkasih, karena hari sudah semakin siang, belajar kita sampai di sini dulu ya. Kalau begitu, ayo kita tutup pelajaran kita pada pagi hari dengan berdoa. Ambil sikap duduk yang baik. Dalam hitungan ketiga, semua anak-anak sudah tutup mata ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, ingat ya, anak-anak selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan setelah bepergian. Dan kalau pergi jangan lupa memakai masker juga. Anak-anak selalu semangat belajar dan selalu ceria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, nak. Dadah. Oh, ternyata binatang yang bisa mengeluarkan suara seperti burung kenari itu beluga. Oh iya,
Semakin tahu nih Jarjit, kakak juga semakin tahu ya. Iya.